السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين رحمكم الله، وبالخصوص ضيفنا الكريم الذي جاء من بلد شربان، نتشرف بحضوره. Dan alhamdulillah saya sangat gembira ketika beliau datang sini dan dapat sama-sama hadir di majlis yang mulia ini. Alhamdulillah. Tadi saya mengharapkan beliau lebih panjang lagi ngomong. Mungkin masih capek baru datang ya. Masya Allah. Kita lihat beliau Masya Allah. Tadi ya namanya ya sedikit mungkin masalah sirah. Tapi saya sendiri terlepas sebetulnya. Sebenarnya nggak mau ngomong sekarang, terlepas tadi. Tapi kita lihat bagaimana hebatnya Buya Yahya ini ketika ditegur dan menunjukkan ilmu khasyah kullu. Ya Rabbi bidzaka ahlu. Orang ya kalau memang punya ilmu benar-benar karena Allah, ditegur gak bakal marah, senang, marah, gembira. Tapi ada orang ditegur, marahnya. Ana pernah negur orang lagi pidato, salah betul memang masalah. Rukun di dalam sholat Jumat. Dia tinggal ditegur, marah, gak terima. Dimusuhin kita sampai satu masjid. Masya Allah. Ini repot yang kayak gini ya. Tapi ini memang masalah sejarah. Alhamdulillah ya, tujuan kita ya sama-sama baik, untuk biar yang dengar sejarah nggak salah-salah. Itu aja niatnya kita biar. Alhamdulillah yang beliau bawakan itu luar biasa. Bagaimana tentang cerita anak-anak muda. Abdullah bin Mas'ud bukan muda, tapi hari ini udah digambarkan kecil. Pernah naik pohon korma katanya. Waktu beliau lagi naik pohon korma, sahabat tertawa semua. Anak kecil kayak naik pohon korma. Tapi Abdullah bin Mas'ud, orang tua, kecil. Kenapa tertawa? Karena badannya kecil banget. Rasulullah SAW melihat mereka tertawa. Kenapa kalian tertawa? Melihat kakinya Abdullah bin Mas'ud lagi manjat pohon korma. Rasulullah nyatakan, ata'lamu anna qadamahu fil jannah athqal min al-Uhud. Kakinya itu lebih berat dari gunung Uhud, lebih besar dari gunung Uhud di surga nanti. Kecil tapi hebat, nilai yang penting. Mau kecil mau besar ya, besar nggak ada nilai apa artinya ya. Ini lihat tadi yang dua sahabat anak muda, Muawiyah bin Affan, ada menyatakan Mu'adz bin al-Jamuh, bin Amr bin al-Jamuh, anak muda belasan tahun. Tapi gambar ghirahnya itu hebat untuk Rasulullah. Kecemburuan ketika melihat Rasulullah, mendengar Rasulullah dicaci, dimusuhi oleh Abu Jahal, nggak terima. Mana Abu Jahal? Pengen tahu, ditunjukkan itu. Dari dulu, dia anak muda, anak kota Madinah. Dua-duanya dari Madinah. Gak pernah lihat mukanya Abu Jahal. Kalau sekarang mau lihat orang jahat, orang baik, pakai medsos bisa kelihatan semua di mana aja ya. Di dalam tempat-tempat yang tersembunyi kelihatan mukanya kayak gitu. Dulu cuma dengar, anak-anak muda dengar Abu Jahal, jahat sama Nabi Muhammad SAW. Ketika tahu Abu Jahal ada di situ, langsung mereka lah yang ingin menghabisi Abu Jahal. Itu sudah digambarkan. Ya, kesombongan Abu Jahal dihinakan oleh Allah dengan anak-anak kecil seperti ini. Tapi anak kecil ini hebat, anak-anak muda punya ghairah, kecemburuan untuk membela Nabi SAW. Nah ini yang perlu kita wujudkan. Membela Nabi Muhammad. Bela beliau itu ya dengan apapun yang dibawa oleh beliau. Kita melaksanakan yang beliau contohkan. Meninggalkan yang beliau larang, itu bagian dari pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nggak harus nyari orang-orang yang bermasalah dulu, nggak. Hidupkan sehari-hari apa yang digambarkan Nabi Muhammad SAW.
Apa yang dilaksanakan Nabi Muhammad, hidupkan. Yang dilarang Nabi, jauhi yang dilarang Nabi. Hindari yang dilarang Nabi. Itu sudah bagian kita membela Nabi Muhammad SAW. Masyarakat ikhwah rahimakumullah. Itulah kalau kita lihat para sahabat. Mereka itu cepat sekali dengan perintah atau larangan Nabi SAW. Kalau sudah diperintahkan rebutan, dilarang, mereka ada yang sangat jauh. Seperti gambaran, mereka itu orang yang sudah benar-benar apa istilah matak dengan minuman keras dulu kan. Orang yang kecanduan hebat dengan minuman keras. Tiba-tiba di hari raya kejadian, hari raya lagi rame-raminya, mereka buat minuman itu pakai gentong-gentong besar untuk bersenang-senang di hari raya. Subhanallah. Udah siap, tiba-tiba di hari raya itu juga lagi, udah saat-saatnya mereka ingin bersenang-senang dengan minuman-minuman, turun ayat. Turun ayat dilarang minuman keras. Subhanallah. Di saat itu juga mereka hancurkan semua gentong-gentong yang besar itu. Bukan lagi mereka tumpahkan, hancurkan, biar nggak ingat lagi tempat-tempat yang seperti ini. Langsung Anas bin Malik cerita, dia sendiri suruh Tolha, Abu Tolha, ayat ininya, ambil mewal, ambil ya, palu itu, pukul, hancurkan. Secepat itu. Coba, ini orang yang kecanduan, udah hebat. Awas, ada yang kecanduan, merasa kecanduan ya. Sampai sekarang itu dulu di masa Nabi udah lepas. Sekarang kadang-kadang baru mulai. Na'udzubillah. Hati-hati. Anak-anak muda, obat-obatan yang terlarang ini, jauhi. Jangan ngaku cinta Nabi kalau masih musuhnya Nabi, memerangi Nabi kalau melakukan itu. Ingat, inti yang berperang atau memerangi kelompok Nabi Muhammad dengan memakan-makan atau ya dengan obat-obatan. Ingat, musuhnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu yang dilarang. Ingatin, masyarakat ikhwah rahimakumullah. Cintai Nabi Muhammad SAW. Mau mencapai cinta Allah kita sebetulnya nggak berat seperti yang ada pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita ingat Nabi Allah Ibrahim, untuk mencapai cinta Allah syaratnya apa? Syaratnya, dia kan waktu itu cinta banget ketika dapat anak laki-laki. Pertama kali, udah lama. Istrinya udah umur 80 tahun belum dapat anak. Akhirnya dapat. Jadi yang kedua, nah ini kedua tapi di pertamanya. Kalau nanti ada yang balik lagi yang pertama ya. Berarti berkah ya. Paham enggak? Ya enggak paham enggak apa-apa lah. Kan beliau pertama dengan Sayyidah Sarah. Terus dapat lagi Sayyidah Hajar. Dapat dari Siti Hajar. Dapat keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dapat anak pertama, cinta luar biasa dia. Sayang sekali sama Nabi Allah Ismail. Allah pengen buktikan apakah dia lebih cinta sama anaknya atau pada Allah. Buktikan. Lalu gimana? Disuruh sembelih anaknya. Masya Allah. Sembelih anakmu. Kira-kira ini berat sekali kalau untuk kita. Untuk membuktikan cinta. Tapi beliau lakukan itu. Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas shalihin. Subhanallah. Anaknya juga luar biasa ya. Tapi walaupun anak luar biasa, tambah anak luar biasa, tambah sayang kita. Ya. Ini beliau lakukan. Berat sekali untuk mencapai cinta Allah, beliau lakukan. Ya, dengan hasil yang kita ketahui. Tapi kalau kita untuk cinta Allah, Allah nyatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad, kalian mencapai cinta Allah. Enggak berat, enggak harus bunuh anak, enggak harus nyembelih anak, enggak harus korban. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi. Nah, ini yang perlu kita buktikan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Majelis yang kita hidupkan ini alhamdulillah. Majelis yang mengajak kita untuk mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta pada Nabi Muhammad SAW. Karena kita mencapai cinta Allah melalui pintunya. Pintu kita pada Allah Nabi Muhammad. Cinta pada Nabi Muhammad wajib. Setiap individu kita wajib cinta sama Nabi kita Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad aslun min usuliddin.
Salah satu pokok agama kita ini adalah cinta sama Nabi Muhammad SAW. Orang nggak bakal mencapai cinta Allah, nggak mencapai kedudukan pada Allah, melainkan melalui Nabi Muhammad SAW. Wa anta babullah ayyumri'in atahu min ghaibika la yadkhul. Engkau pintu menuju pada Allah. Siapapun yang kepingin pada Allah, menuju pada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad SAW, nggak bakal diterima oleh Allah. Ada kelompok begitu, kelompok begini, Masya Allah. Selain melalui Nabi Muhammad SAW, ikut dengan ajaran Nabi Muhammad, dengan petunjuk-petunjuk yang jelas, Masya Allah sekarang ini. Ya, walaupun yang aku cinta Nabi, itulah tadi. Dengan kebohongan-kebohongan, bukan dengan dasar takut pada Allah. Ini ya jelas-jelas tidak pada jalannya. Fitnah di akhir zaman luar biasa, Masya Allah. Tadi sudah digambarkan oleh Abu Yahya tadi, Masya Allah. Ya, fitnah macam-macam, orang menanamkan biar kita intinya biar tidak cinta sama Nabi Muhammad, biar memusuhi Nabi Muhammad. Enggak langsung, dengan macam-macam cara. Bahkan dengan memusuhi sahabat Nabi, dengan memusuhi keluarga Nabi. Kadang-kadang mengungkap masa ayah bunda Nabi, dibilang di neraka. Itu semuanya intinya untuk memotong cinta kita pada Nabi SAW. Kalau orang ada rasa cinta apapun yang ada pada yang dicintai, semuanya pasti dicintai. Jeleknya aja bagus, tambah lagi yang bagusnya. Yang jelek yang ada pada yang dicintai udah ketutup karena kita cinta. Tambah lagi yang bagusnya. Buktikan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Sejauh mana ya, hubungan kita dengan beliau itu, buktikan apapun yang berkaitan dengan Nabi. Kalau kita cinta sama beliau, kita cinta. Kita cinta sama Nabi, anak keturunan Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, tanah tempat tinggal Nabi SAW, kota Madinah, tanahnya, itu dicintai. Itu tanda orang cinta. Apa saja peninggalan-peninggalan dicintai. Kalau lihat mereka ada yang cinta para sahabat itu sendiri, luar biasa. Apapun yang ada dari peninggalan Nabi, itu disimpan, disayang. Rasulullah pernah memakai tikar sholat di satu tempat, di salah satu rumah seorang sahabat. Ditaruh tikar. Itu disimpan, dijaga, dicium. Nah, kenapa? Cinta dasarnya. Bukan sama tikar yang udah lama, sudah rapuh, sudah. Apalagi tikar sudah hancur ya. Tapi karena pernah dipakai Nabi SAW. Cinta di situ tuh. Dan macam-macam banyak sekali. Masyarakat hadirin rahimakumullah. Saya juga nggak panjang lebar. Ini dokter saya juga ada di sebelah sini. Beberapa hari ini suaranya hilang. Ini alhamdulillah senang aja ada Bu ya. Jadi kita ikut ngomong-ngomong sedikit. Alhamdulillah. Ya, juga sayangnya cuma 1 hari kan. Besok udah berangkat lagi. Saya kalau tahu beliau ini mau ke sini, kemarin-kemarin sudah diajak ke rumah dulu nih. Ya, acara kita kemarin. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga insya Allah kita selalu mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan bagi kita, keluarga kita, bahkan bagi negeri kita, bagi umat Islam pada umumnya. Allah berikan keselamatan, keberuntungan, kemenangan insya Allah dari kejahatan-kejahatan, sehingga umat Nabi Muhammad yang bisa dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad terus pada masa-masa kita ini insya Allah menjadi masa yang benar-benar mendapatkan kebaikan yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadam aqul lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.